Budidaya online, bab ke-58. Setelah meninggalkan kota Pang, Yuan dan Xiaohua terbang langsung menuju kota Liang. Namun, karena basis kultivasi Yuan yang rendah, mereka membutuhkan banyak jeda di antara perjalanan mereka. Aku akan memakan inti monster penguasa gunung sekarang. Tiba-tiba Yuan berkata saat istirahat ketiga mereka. Beberapa saat kemudian, dia memasukkan inti monster ke dalam mulutnya seperti sepotong permen sebelum menelan manisnya. Fisik pemurnian surga diaktifkan. 311 juta ki telah disempurnakan dari inti monster binatang hitam. 307.680.000 per 307.680.000. Anda telah menyerap cukup ki untuk sebuah terobosan. Anda telah mencapai prajurit roh tingkat kelima. Plus 3000 statistik, 480.500.000 per 615.360.000. Setelah mengkonsumsi inti monster Tuan Gunung, Yuan bisa merasakan energinya yang habis langsung pulih hingga penuh dan banyak lagi. Dia kemudian berbalik untuk melihat layar statusnya. Kultivasi, prajurit roh tingkat kelima. Warisan, tidak ada. Garis keturunan, tidak ada. Fisik pemurnian surga. Kekuatan fisik, 12,734. Kekuatan mental, 12.975. Kekuatan jiwa, 14.910. Pertahanan fisik, 12,710. Pertahanan mental, 13.821. Pengalaman ki, 480. 500,000 615. 360,000. Ketenaran, 80. Pesona, 30. Keberuntungan, 10. Melihat jumlah besar ini, Yuan tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah itu normal bagi penggarap di levelnya untuk memiliki statistik setinggi itu. Dia kemudian melihat keterampilannya yang tersedia. Seni rahasia surga level penguasaan. 2. Teknik mengkonsumsi surga level penguasaan. 2. Serangan pedang pemisah surga level penguasaan. 2. Serangan pedang berdarah level penguasaan. 3. Teknik 1000 pisau level penguasaan. 1. Kontrol api surgawi level penguasaan. 1. Keterampilan memasak level penguasaan. 1. Penginderaan tingkat lanjut. Kekuatan yang ditingkatkan. Resistensi racun lemah. Penguasaan pedang pemula. Meskipun memiliki begitu banyak teknik, Yuan merasa seperti dia hanya memiliki satu atau dua dari menggunakan teknik yang sama berulang-ulang. Namun, sepertinya dia tidak perlu menggunakan teknik lain saat Bloody Sword Strike lebih dari cukup untuk menangani sebagian besar ancaman dengan mudah. Apakah kamu baik-baik saja, Saudara Yuan? Xiaohua bertanya dengan nada khawatir setelah menyadari bahwa dia telah menatap udara kosong dengan wajah bingung. Khawatir bahwa dia akhirnya menjadi gila karena memakan terlalu banyak inti monster. Oh, saya baik-baik saja. Aku hanya sedang memikirkan sesuatu, katanya beberapa saat kemudian. Pokoknya, mari kita lanjutkan perjalanan kita sekarang karena saya penuh energi lagi. Xiaohua mengangguk, dan mereka kembali ke langit tak lama kemudian. Petik 2 petik 2, petik 2 petik 2, petik 2 petik 2, apakah kita perlu istirahat lagi? Xiaohua bertanya padanya 1 jam kemudian. Yuan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan nada santai. Tidak, aku masih dipenuhi energi. Saya tidak percaya betapa kuatnya saya hanya dari satu level. Semakin tinggi kultivasi Anda, semakin banyak perbedaan antara setiap level. Xiaohua berkata padanya. Setelah terbang selama 1 jam lagi, Yuan akhirnya mulai merasa lelah. Jadi mereka beristirahat selama setengah jam, dan mereka melanjutkan rutinitas ini sampai mereka tiba di kota Liang. Akhirnya aku bisa melihat kota. Yuan berbicara dengan mata berkaca-kaca ketika dia melihat tembok kota yang tinggi di kejauhan. Sudah lebih dari 12 jam sejak mereka meninggalkan kota Pang. Dan seluruh perjalanan hanya melelahkan secara mental bagi seseorang seperti Yuan yang belum pernah melakukan perjalanan sejauh ini dalam sekali jalan. Beberapa saat kemudian, mereka turun di dekat pintu masuk di mana ada antrian panjang orang-orang yang menunggu untuk masuk ke dalam kota. Namun, ketika para penjaga melihat bagaimana Yuan dan Xiaohua muncul entah dari mana dari langit,
Mereka segera mengabaikan orang-orang di barisan dan bergegas ke arah mereka. Selamat datang di kota Liang kami, penggarap senior. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, biarkan kami membantu Anda. Para penjaga berbicara setelah dengan sopan membungkuk kepada mereka. Kami di sini untuk perangkat teleportasi, kata Yuan. Itu di sini, kan? Itu betul. Kota Liang kami memang memiliki perangkat teleportasi. Namun, ia memiliki batas jarak perjalanan 70.000 mil. Petik 2. Itu lebih dari cukup. Saya hanya berniat bepergian ke Spring City, yang seharusnya berjarak sekitar 30.000 mil. Petik 2. Saya mengerti. Silakan ikut dengan saya. Saya akan membawa Anda ke perangkat teleportasi. Petik 2. Yuan mengangguk dan mengikuti salah satu penjaga ke kota sementara penjaga lainnya kembali untuk membantu orang lain. Beberapa saat kemudian, mereka mencapai pusat kota Liang, di mana perangkat teleportasi berada di tengah jalan persegi yang ramai. Itu perangkat teleportasi. Yuan mengangkat alisnya dengan terkejut setelah melihat benda bundar besar yang sepertinya terbuat dari semacam bahan logam. Itu tampak seperti cermin bundar besar tetapi tanpa kaca di tengahnya, dan bahkan ada panggung tepat di depannya. Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan dari saya, senior? Penjaga itu bertanya kepada mereka setelah mereka tiba. Tidak, ini saja, terima kasih telah meluangkan waktu untuk membawa kami ke sini. Yuan berkata padanya, tolong, kamu bahkan tidak perlu menyebutkannya. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Petik 2. Penjaga itu pergi beberapa saat kemudian, meninggalkan Yuan dan Xiaohua berdiri di depan alat teleportasi. Kamu mau pergi kemana? Seorang lelaki tua dengan aura yang dalam berdiri di samping perangkat teleportasi tiba-tiba berbicara kepada Yuan setelah menyadari kehadiran mereka. Kota musim semi, katanya. Kota musim semi, ya, itu akan menjadi 30.247 mil dari sini. Orang tua itu berkata kepadanya. Berapa biayanya? 350.000 koin emas. Orang tua itu dengan cepat menjawab. Yang banyak. Yuan menangis dalam hati. Meskipun dia telah mempersiapkan diri untuk itu, harganya masih sangat mengejutkannya. Melihat ekspresi tercengang Yuan, lelaki tua itu berkata, dibutuhkan energi spiritual yang sangat besar untuk mengoperasikan alat teleportasi. Itu wajar saja biayanya sebanyak ini. Petik 2. Apakah kamu masih ingin menggunakannya? Yuan dengan cepat mengangguk. Ya, saya tahu. Orang tua itu kemudian mengulurkan tangannya yang keriput ke arah Yuan, memberi isyarat padanya untuk pembayaran. Melihat ini, Yuan menghela nafas ke dalam sebelum mengeluarkan kantong penyimpanannya dan menyerahkan uang kepada lelaki tua itu. Bersambung.